Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku akan ngejelasin kebijakan terbaru buat kalian nih yang punya channel atau konten untuk anak-anak. Disimak baik-baik ya. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi untuk update informasi seputar per YouTube-an, nanti nih mulai 1 November 2021 akan ada perubahan kebijakan terkait dengan prinsip kualitas konten buat teman-teman yang punya channel atau konten yang dibuat untuk anak-anak. Jangan skip video ini karena ini penting banget. Apa sih dampaknya dari kebijakan yang nanti bakal aku jelasin, yaitu adanya dampak terhadap apakah nantinya video kalian direkomendasikan atau tidak, dan juga terkait apakah kelayakan konten kalian atau channel kalian untuk bergabung dalam program partner YouTube. Seperti kita ketahui, YouTube itu kan pastinya punya pedoman, punya aturan-aturan, punya persyaratan yang harus dilakukan dan harus ditaati oleh semua konten kreator. Tidak terkecuali untuk teman-teman nih yang punya konten atau channel yang dibuat untuk anak-anak. YouTube itu punya pastinya kayak kebijakan tersendiri, kebijakan khusus gitu kan untuk konten anak-anak. Nah, jadi YouTube itu bekerja sama dengan kayak spesialis perkembangan anak gitu, bahwa adanya nanti berbagai prinsip kelayakan atau kayak prinsip kualitas konten yang harus dipatuhi oleh kalian-kalian yang punya channel ataupun konten yang dibuat untuk anak-anak. Simpelnya, kebijakan ini adalah menjelaskan adanya prinsip kualitas konten yang harus dipatuhi oleh mereka-mereka nih, oleh konten kreator yang membuat kontennya untuk anak-anak. Jadi ada yang kualitas tinggi dan juga kualitas rendah. Jangan sampai channel kalian atau konten kalian itu termasuk dalam kategori yang kualitas rendah. Karena bisa dibilang peminat YouTube anak-anak itu cukup banyak gitu kan di YouTube. Jadi pastinya YouTube itu akan melakukan kebijakan yang terbaik gitu untuk anak-anak. Jangan sampai konten yang ada di YouTube untuk anak-anak itu konten-konten yang negatif atau konten-konten yang memiliki kualitas yang rendah. Jadi sebisa mungkin buat kalian nih teman-teman konten kreator yang memiliki konten untuk anak-anak, untuk menciptakan konten yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang nantinya akan aku bacakan ya. Nah, apa aja sih prinsip yang termasuk dalam kualitas yang tinggi? Aku akan bacakan ini, sumbernya valid dari support Google gitu kan. Jadi ini kayak resmi banget dari YouTube. Yang pertama itu konten kualitas tinggi termasuk kayak menjadi orang yang baik. Contohnya seperti mencakup konten tentang berbagi, juga menjadi teman yang baik, menggosok gigi, mengonsumsi sayuran. Jadi kayak konten-konten yang emang mengedukasi gitu kan anak-anak ke penonton anak-anak lainnya juga kayak gitu. Yang kedua adalah pembelajaran dan rasa ingin tahu yang menginspirasi. Jadi terkait dengan konten-konten yang pemikiran kritis, terus juga diskusi ide-ide yang berkaitan dengan penemuan, eksplorasi, dan juga kayak mencakup pembelajaran tradisional dan non-tradisional seperti akademis, informal, dan juga berbasis minat dan juga tutorial. Ini bisa kayak terdiri dari kayak DIY atau cara membuat apa gitu kan, yang mengedukasi anak-anak bisa menjadi hal yang positif. Next, yaitu adalah konten kreativitas, permainan, dan asah imajinasi. Nah, konten ini mendorong anak untuk membuat, menciptakan, dan berinteraksi melalui cara baru dan bermakna. Contohnya adalah kayak menciptakan dunia imajinasi, terus juga bercerita, terus juga contohnya misalkan kayak trik-trik sepak bola, menyanyi bersama. Pokoknya acara-acara yang bersifatnya kayak kreativitas dan juga kayak permainan. Jadi kayak meningkatkan kreativitas anak-anak gitu. Selanjutnya ada juga konten yang interaksi dengan permasalahan dunia nyata dan juga keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Nah, kalian bisa baca lengkap di screenshotan yang aku tampilkan. Kalian bisa pause videonya dan kalian bisa baca secara detail dan memahami apa sih yang termasuk dalam konten prinsip-prinsip kualitas yang tinggi. Kalau ada prinsip kualitas konten yang tinggi, pastinya juga ada prinsip kualitas konten yang rendah. Nah, ini yang harus dihindari sama kalian yang punya channel atau konten yang dibuat untuk anak-anak, supaya tidak berdampak kepada channel kalian. Nah, beberapa prinsip-prinsip yang memiliki kualitas rendah, yang pertama adalah sangat komersial atau promosional. Jadi kayak konten-konten yang fokusnya itu adalah pembelian produk dan juga mempromosikan merek. Nah, ini tuh kayak membuat anak-anak yang nonton itu bisa jadi konsumerisme, kayak dia tuh pengen belanja barang-barang atau mainan-mainan yang dipromosikan dalam video konten kreator tertentu. Jadi nggak boleh tuh yang terlalu hard promotional banget, kayak ngejual produk banget yang menjelaskan brand tertentu yang meningkatkan konsumerisme dari anak-anak.
Kemudian yang kedua ada konten yang mendorong perilaku atau sikap yang negatif. Contohnya kayak mendorong anak-anak itu menjadi kayak adegan yang berbahaya, terus juga pemborosan, penindasan, ketidakjujuran. Pokoknya membuat kayak contohnya kayak membuat prank itu kan kayak suatu hal yang negatif kan, kayak ngerjain orang atau kayak bikin orang jadi susah atau seperti apa. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh YouTube. Next, ada konten edukasi yang menipu. Nah, ini terkait dengan kayak thumbnail yang berbeda dengan isinya. Misalkan yang di thumbnail kayak ada penjelasan ayo kita belajar berhitung atau kayak mengenal warna dan angka gitu kan. Tapi pada saat anak-anak nih nonton videonya itu sama sekali nggak ada edukasi kayak seputar yang dijelaskan di thumbnail. Nah, itu sangat menipu. Jadi itu termasuk dalam prinsip kualitas video yang rendah. Lanjut, prinsip kualitas video yang rendah itu adalah menghambat pemahaman. Jadinya ada konten-konten yang kurang terkonsep nih. Misalkan namanya juga anak-anak gitu kan, butuh penjelasan yang detail, butuh kayak gambar yang bagus gitu. Tapi videonya itu tidak ada narasinya, terus juga nggak jelas apa yang dijelasin gitu kan. Audionya juga nggak kedengeran, terus juga gambarnya goyang misalkan. Nah, itu tuh kayak menghambat pemahaman dari anak-anak yang menonton. Itu nggak boleh ya. Kemudian ada sensasional atau menyesatkan dan juga penggunaan karakter anak-anak secara aneh. Nah, kalian bisa baca detail apa aja sih prinsip konten dengan kualitas rendah. Kalian bisa pause dulu videonya dan kalian bisa mempelajari satu demi satu poin-poin yang ada. Nah, kemudian siapa sih yang berdampak kepada kebijakan ini gitu kan? Jadi kebijakan ini berlaku hanya untuk teman-teman kreator yang menyebutkan atau kayak membuat konten dan juga channel YouTube-nya itu isinya adalah konten untuk anak-anak, terus juga seputar anak-anak. Nah, itu jadi mereka tidak kayak misalnya untuk aku gitu kan. Aku kan kontennya kayak seputar tutorial YouTube. Nah, itu tidak berlaku kebijakan ini. Jadi kebijakan ini berlakunya itu hanya untuk mereka-mereka yang punya kontennya untuk anak-anak. Jadi harus mematuhi prinsip-prinsip kelayakan yang tinggi. Nah, terdapat dua dampak dari kebijakan ini. Yang pertama adalah dampak terhadap rekomendasi. Maksudnya apa nih? Nah, buat teman-teman yang bikin kontennya untuk anak-anak nih, yang channelnya seputar anak-anak, seputar family atau keluarga gitu kan. Kalau kalian memiliki konten yang sesuai dengan prinsip kualitas konten yang tinggi, itu akan besar kemungkinannya video kalian tuh lebih direkomendasikan lagi sama YouTube. Dan juga lebih besar peluangnya untuk bisa masuk dalam aplikasi YouTube Kids. Nah, ini manfaatnya besar banget ya. Kalau sampai video kalian itu direkomendasikan sama YouTube, pastinya bisa meningkatkan views kalian, bisa meningkatkan subscribers juga, bisa meningkatkan kayak pencarian video kalian atau channel kalian tuh di pencarian teratas kayak gitu. Jadi usahain kalian konsisten bikin konten-konten yang sesuai dengan prinsip kualitas yang tinggi. Berbeda dengan konten-konten dengan prinsip kualitas yang rendah, itu akan sangat sulit untuk direkomendasikan videonya sama YouTube dan juga tidak masuk ke dalam aplikasi YouTube Kids. Jadi sayang banget kan kalau misalkan kalian udah bikin konten gitu kan untuk anak-anak gitu, tapi ternyata itu masuknya ke dalam prinsip kualitas yang rendah, itu tidak akan direkomendasikan sama YouTube. Dampak yang kedua itu adalah terhadap monetisasi. Nah, buat kalian nih yang kontennya itu untuk anak-anak tapi masuknya ke dalam konten dengan prinsip kualitas yang rendah, itu nantinya akan dipertimbangkan lagi dan juga akan lebih didetailin lagi sama YouTube. Layak nggak sih untuk bergabung dalam program partner YouTube? Layak nggak sih videonya untuk dimonetisasi kayak gitu? Dan membatasi penayangan iklan. Nah, buat informasi aja, untuk kalian yang punya channel dan juga konten untuk anak-anak, itu kan tetap bisa dimonetisasi ya. Cuma bedanya adalah dengan konten yang tidak dibuat untuk anak-anak. Contohnya kayak aku kan lebih ke tutorial YouTube dan itu tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Bedanya adalah kalau di channelnya aku, di videonya aku, itu iklan semua jenis itu muncul, baik iklan yang dipersonalisasi maupun iklan yang non dipersonalisasi. Nah, bedanya adalah dengan kalian yang punya konten dibuat untuk anak-anak, itu iklan yang muncul hanya iklan yang non personalisasi. Apa sih perbedaannya? Kalian bisa cek video aku lebih detail perbedaan di antara kedua jenis iklan tersebut. Dengan adanya kebijakan baru ini, yaitu prinsip kualitas konten, itu akan mempengaruhi lagi nantinya untuk kayak lebih diperketat lagi sama YouTube. Mana nih kira-kira channel yang berhasil atau layak nggak sih untuk bergabung dalam program partner YouTube, dan juga videonya bisa dimonetisasi atau tidak. Beda sama dulu mungkin kayak agak masih lebih longgar gitu kan, yang konten untuk anak-anak bisa monetisasi. Tapi kalau sekarang lebih diperketat lagi, harus yang memang kualitas kontennya itu yang tinggi.
Yap, itu dia tadi adalah penjelasan terbaru terkait dengan kebijakan untuk kalian yang punya konten untuk anak-anak, yaitu prinsip kualitas konten. Jadi kalian harus pelajari dengan baik-baik gitu kan, konten mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, karena ini akan berdampak terhadap video kalian direkomendasikan atau tidak. Terus juga akan dipertanyakan dan juga dicek ulang gitu kan kelayakan video kalian dan channel kalian untuk bergabung dalam program partner YouTube. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like the video, subscribe dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!